Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Roranika dari kelas 04 PT2. Saya jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari NAR, yaitu berarti narkotika, lalu ko ya, artinya psikotropika, lalu untuk ba-nya yaitu adalah bahan adiktif. Penjelasannya untuk lebih lanjutnya yaitu narkotika. Narkotika ini lebih merujuk ke otak. Apabila kita menggunakan narkotika, otak kita seakan-akan menjadi lebih malas mikir, yaitu lebih santai pemikirannya dan perasaan itu lebih tenang. Sedangkan untuk psikotropika itu juga lebih merujuk menyerang ke saraf-saraf otak. Namun juga untuk penggunaan psikotropika ini juga lebih merujuk ke fisik tubuh seseorang, yaitu dapat menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama daripada kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk bahan adiktif ini lebih menyerang kepada saraf bagian otak. Dengan menggunakan bahan adiktif ini, otak kita menjadi lebih tidak terkontrol. Maka terkadang orang juga bilang saat seseorang menggunakan bahan adiktif, orang-orang akan merasakan melayang atau ngefly gitu. Ya, baiklah. Setelah membahas tentang singkatan-singkatan dari narkotika tadi, saya akan menjelaskan secara garis besar apa sih itu narkotika. Narkotika itu adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau juga bukan dari tanaman baik, seperti sintesis maupun seminsintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan juga mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit atau yang sering disebut dengan analgesik, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan atau overdosis. Biasanya narkotika ini yang lebih sering didengar oleh masyarakat umum yaitu ganja atau cimeng. Ganja ini dianggap juga sebagai narkoba yang aman dibandingkan dengan putau atau sabu. Namun, sebagian besar pecandu narkoba memulai dengan mencoba ganja daripada putau atau sabu tadi. Jika menggunakan ganja, maka pikiran akan lebih menjadi lamban dan nampak bodoh dan membosankan, dan lain sebagainya. Lalu, untuk jenis-jenis narkotika, terdapat sebuah seperti putau atau heroin. Heroin adalah sebuah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang menjadi kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam cairan. Cara penggunaannya dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dimakan. Namun, sebagian orang yang sudah memakai narkoba atau memakai heroin ini biasanya dengan cara disuntik memakai jarum suntik bekas. Ya, lalu saya akan menjelaskan apa sih itu psikotropika. Psikotropika adalah sebuah zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat untuk menjadi psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi, saat seorang menggunakan psikotropika ini, yang awalnya orangnya ini seperti lemas, suka malas-malasan, suka tidak kuat, saat orang menggunakan psikotropika ini, jiwa dan mental seseorang itu menjadi lebih semangat ataupun lebih kuat, bahkan lebih aktif dari biasanya. Di dalam psikotropika ini juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, hal yang umum biasa dilihat dari psikotropika ini yaitu ekstasi. Biasanya ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi, sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Terkadang juga ketika seseorang memakai ekstasi,
itu lebih cenderung membuat jantung kita lebih cepat berdebar. Karena saat orang menggunakan ekstasi ini, karena efek sampingnya yaitu membuat jantung kita lebih cepat bekerja dan detak jantungnya juga lebih berdebar-debar daripada tidak memakai ekstasi. Ekstasi ini juga tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya juga diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk kaplet maupun kapsul. Lalu psikotropika ini ada juga dalam bentuk sabu-sabu. Ini sudah sering ditemukan oleh sebagian orang bentuk jenis psikotropika ini. Nama aslinya yaitu metamfetamin. Sabu-sabu ini bentuknya seperti kristal, gula, atau bumbu penyedap rasa itu. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut, dan kristal. Namun untuk di zaman sekarang, sabu-sabu ini sekarang ada juga yang berbentuk seperti kaplet atau tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini juga tidak mempunyai warna maupun bau. Maka ia disebut dengan kata lain yaitu ice. Lalu zat adiktif lainnya atau sering juga disebut dengan bahan adiktif, ini lebih merujuk ke otak yang menjadi tidak terkontrol apabila saat digunakannya. Adapun contoh-contoh dari bahan adiktif ini yaitu seperti alkohol. Saat orang menggunakan alkohol terdapat juga efek sampingnya, yaitu dapat memperlambat sistem syaraf pusat, lalu memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung menjadi lebih cepat, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Lalu di saat seseorang menggunakan alkohol dapat juga menimbulkan perilaku kekerasan. Lalu gejala putus zat dari hilangnya nafsu makan, sensitif terhadap segala sesuatu, dan juga tidak dapat tidur dengan senyaman mungkin, terus dapat membuat otot lebih cepat bekerja atau sering juga disebut dengan kejang otot, lalu lebih sering mengalami halusinasi, dan bahkan yang lebih parah lagi yaitu kematian. Lalu selain alkohol, ada juga bahan adiktif yang sering kita jumpai yang dapat seperti zat-zat yang mudah menguap, seperti lem aika-aibon, thinner, bensin, bahkan spiritus. Terkadang orang memakai ini sebagai untuk menimbulkan kebahagiaan, menghilangkan rasa stres, bahkan dapat menjadi perasaan itu menjadi gembira. Di saat orang mengkonsumsi ini, efek sampingnya adalah dapat memperlambat kerja otak, lalu menimbulkan perasaan senang, pusing, bahkan penurunan kesadaran, dan juga terganggunya penglihatan, dan juga merusak otak, karena sistem syaraf itu di saat orang lebih menggunakan zat yang mudah menguap seperti lem aika-aibon, thinner, bensin, spiritus, dan lain hal sebagainya, itu efek sampingnya dapat menjadi napas lebih lambat atau bisa menjadi berhenti. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dapat menyebabkan gangguan jantung berakibat kematian. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana sih tips-tips untuk mengetahui ciri-ciri anak yang sudah pernah menggunakan narkoba. Yang pertama yaitu dengan cara cek tubuhnya untuk tahu ciri fisik penggunaan untuk seseorang yang menggunakan narkoba. Yang pertama yaitu matanya sering merah, keliling kelopak matanya cekung dan hitam. Lalu yang kedua, secara omongannya atau bicaranya suka pelo atau yang sering dijelaskan dengan yang namanya enggak jelas atau sering ngelantur halusinasi. Yang ketiga yaitu ketika kita melihatnya jalan sempoyongan, maka seseorang tersebut bisa dikatakan sering menggunakan narkoba. Badannya yang awalnya gemuk, namun tiba-tiba menjadi gemuk, bisa kemungkinan orang tersebut memakai ganja. Lalu, ketika kita cek tangannya, adakah tanda sayatan atau bekas suntikan?
Ini biasa hal yang terjadi ketika orang yang memakai suntikan seperti kayak sabu-sabu tadi. Biasanya orang tersebut akan menyuntikkan melalui tangannya menggunakan jarum suntik bekas. Lalu, ketika kita cek giginya, terdapat banyak sekali kecoklatan, bahkan hitam, dan juga tanggal. Lalu, untuk mengecek di bagian hidungnya, terdapat sering sekali yaitu orang mengalami meler atau hidungnya berair. Untuk kasus parahnya, ketika orang memakai putau bahkan sekat, antara dua lubang hidungnya tidak ada atau bolong. Lalu untuk yang terakhir, cek bagian rambutnya. Biasanya untuk mengetahui orang yang sering menggunakan narkoba, itu ciri-cirinya ia berasal dari rambutnya seperti lusuh dan tak terawat. Setelah kita mengetahui dari ciri-ciri tubuh atau fisiknya, ada juga kita bisa mengecek untuk mengetahui seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak, yaitu melalui dari kamarnya. Biasanya untuk orang yang menggunakan narkoba, itu untuk di kamarnya terdapat sebuah obat-obatan yang beraneka warnanya, dan juga ditemukan seperti kertas timah atau jarum suntik. Lalu ditemukan juga rokok-rokok yang berbentuk aneh atau sering disebut dengan tengwe gitu, yang dilinting kecil dan pangkalnya berbentuk knalpot. Itu tanda lintingnya cimeng atau ganja yang sering ditemukan. Lalu ditemukannya bong. Nah, bong ini adalah sering digunakan untuk alat hisap dari sabu-sabu. Selain untuk mengecek melalui kamarnya, juga kita bisa cek melalui psikologisnya dan perilaku sosialnya, yaitu seperti malas belajar, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, melamun, menghindari kontak mata, mengabaikan ibadah, menarik diri dari aktivitas keluarga, bahkan paranoid atau yang sering disebut dengan ketakutan berlebihan. Selain untuk mengetahui ciri-ciri fisik bahkan ke psikologis seseorang yang menggunakan narkoba, ada lebih baiknya dengan cara pencegahannya, yaitu pencegahan dini untuk tidak menggunakan penyalahgunaan narkoba, yaitu pertama, jaga diri seperti agama dan juga benteng diri. Nah, untuk agama, lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu untuk benteng diri ini sebisa mungkin untuk lebih membatasi diri terhadap orang-orang yang berperilaku buruk. Lalu untuk lebih dalamnya, yaitu kenali jenis narkoba, akibat, cara pemakaian, dan juga modus penyebarannya. Zaman sekarang ini terdapat banyak sekali modus-modus orang yang untuk lebih cerdik untuk menyebarkan hal-hal obat-obatan atau yang sering juga disebut dengan narkoba. Lalu untuk yang terakhir, yaitu jagalah pergaulan maupun lingkungan dengan mengenali area tersebut. Biasanya untuk lingkungan yang buruk itu lebih berpotensi untuk hal yang terjadi seperti narkoba. Biasanya untuk lingkungan yang buruk itu sering sekali terdapat sebuah acara yang namanya juga. Untuk menghindari narkoba, maka sebaiknya hindari yang seperti hal-hal dugem atau diskotik dan hal semacamnya. Biasanya dalam hal seperti itu banyak sekali orang-orang yang suka menggunakan obat-obatan tersebut. Maka saran dari saya, lebih baik jangan sekali-sekali menyentuh narkoba, karena itu dapat merusak masa depan Anda. Kesenangannya hanya sebentar, namun tidak dapat menyenangkan sampai akhir hidup Anda. Karena narkoba adalah sebuah musuh yang harus dilawan dan tidak boleh disalahgunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.